Jadi singkat saja sebenarnya penjelasan tentang paragraf ini. Jadi kita sudah secara akal ya, secara akliah itu kita sudah memastikan bahwa alam semesta ini seluruhnya itu adalah ada yang menciptakan. Artinya dari tidak ada menjadi ada. Seluruh yang ada di alam semesta ini termasuk manusia dan kehidupan yang ada di dalamnya. Ya, maka ketika kita katakan bahwa alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, ya sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, berarti kan ada yang namanya yang maha mencipta, yaitu Al-Khaliq tadi, ya. Dan itu tidak mungkin sang pencipta ini menjadi bagian dari alam semesta itu. Ya. Al-Khaliq yang maha mencipta ini harus ada sebelum alam semesta ini ada kan, ya. Sang pencipta ini, Al-Khaliq ini juga harus ada setelah alam semesta ini tidak ada. Dia ada dan tidak pernah tidak ada. Ini yang disebut dengan azali. Azali itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Bahasa kita mungkin abadi, kekal. Ya. Tidak pernah tidak ada, tidak pernah diciptakan, ya, dan akan tetap ada setelah dunia ini tidak ada. Jadi itu kesimpulannya, karena tidak mungkin yang menciptakan alam semesta ini punya sifat yang sama dengan yang diciptakan. Alam semesta seluruhnya, termasuk seisinya, ya, termasuk kita manusia dan kehidupan yang ada di dalamnya, itu semuanya kan terbatas. Semua ada batas waktunya, ada usianya. Manusia dan kehidupan jelas, ya. Ada awalnya dan ada akhirnya. Alam semesta ini juga begitu, meskipun usianya bisa mencapai ribuan tahun atau jutaan tahun, tapi pasti akan selesai. Ya, itu kan logika, ya, rasional. Ya. Kalau lebih dijelaskan lagi di Al-Quran banyak. Artinya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah satu zat yang pasti tidak sama dengan apa yang ada di seluruh alam semesta ini. Dia punya sifat azali tadi. Ya, azali itu adalah tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya. Jadi dia ada sebelum adanya alam semesta ini dan dia akan tetap ada setelah tidak adanya alam semesta ini. Ya, mungkin itu inti atau kesimpulan dari apa yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang bagaimana kita dituntun untuk berpikir siapa sih Al-Khaliq ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mungkin bisa dilanjutkan, Ustaz. Ya, baik. Nah, jadi kemudian kita dituntun untuk mencari beberapa kemungkinan siapa sih yang menciptakan alam semesta ini, yang kemudian di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, ya, ia diciptakan oleh yang lain. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak bisa diterima. Ya, kalau dia diciptakan oleh yang lain, berarti dia sama dengan alam semesta ini, ya. Dan apapun yang ada di alam semesta ini, yaitu dia adalah makhluk juga. Padahal makhluk itu sifatnya terbatas. Ya. Dia ada batas waktunya, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara yang menciptakan alam semesta ini dipastikan dia adalah zat yang ada di luar alam semesta ini yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak juga dibatasi oleh ruang. Jadi kemungkinan pertama batil, tidak mungkin. Ya. Al-Khaliq yang maha mencipta ini diciptakan oleh yang lain, ya. Secara logika juga tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Ya, kemungkinan ini juga tidak bisa diterima akal. Tidak mungkin, ya, sesuatu itu menjadi makhluk
sekaligus menjadi khalik. Sesuatu itu menciptakan sekaligus juga dia diciptakan oleh dirinya sendiri. Ini kan tidak mungkin, nggak masuk akal. Ya, makanya Allah itu sangat murka. Allah itu sangat marah ketika Nabi Isa itu dituhankan. Ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu salisu salasa. Ya. Jadi sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu bagian dari yang tiga, gitu ya, satu dari yang tiga. Karena apa? Nabi Isa itu manusia, meskipun beliau adalah nabi yang termasuk dalam ulul azmi, ya, nabi besar dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, diantaranya bisa menghidupkan orang mati. Tapi tetap beliau adalah nabi, ya, bukan Tuhan yang harus disembah, ya, bukan sesembahan, ya, bukan ilah, gitu ya. Jadi pernyataan pengikut-pengikut Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan ini sebenarnya sesuatu yang mudah untuk ditolak secara logika. Karena tidak mungkin makhluk sekaligus menjadi khalik, itu tidak mungkin. Meja tidak mungkin diciptakan oleh meja, kan? Manusia tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Sementara Nabi Isa itu bagaimanapun beliau adalah manusia yang tetap harus kita posisikan sebagai nabi yang harus kita muliakan. Tapi tetap beliau adalah seorang nabi, ya, utusan Allah, bukan Tuhan yang wajib disembah. Ya, maka dalam kemungkinan kedua ini juga sesuatu yang batil ketika al-khaliq itu kita atau dimungkinkan dia menciptakan dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Nah, tinggal satu kemungkinan, yaitu kemungkinan ketiga, bahwa zat yang maha mencipta ini pasti, ya, adalah satu zat yang bersifat azali. Azali tadi saya katakan dia tidak berawal, dia tidak berakhir, ya. Tidak pernah tidak ada. Tidak pernah dimulai keberadaannya. Jadi ada terus. Ya, sebelum adanya dunia, setelah nanti dunia selesai, zat ini akan terus ada. Dan ini wajibul wujud, artinya harus ada. Jadi tidak bisa dianggap tidak ada. Ya, karena kan semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Makanya di sini disebut wajibul wujud, pasti keberadaannya. Ya. Dia tahu apa yang terjadi sebelum adanya dunia. Dia tahu apa yang terjadi nanti setelah tidak adanya dunia. Ya. Dan ini cuma Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita. Ya, itu secara logika. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan semua ini, Pak. Ya. Allah banyak sekali menceritakan bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Ya. Di antaranya Allah katakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh lapisan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. Ya, itu salah satu ayat ketika dalam bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Masih banyak. Ya, kemudian Allah juga katakan bagaimana proses yang terjadi sebelum manusia, sebelum ruh itu diturunkan ke muka bumi. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu kan ada dikisahkan, ya, dialog yang terjadi antara Allah dengan seluruh ruh manusia. Ya, mulai dari ruh Nabi Adam, ya, ruh pertama yang ada di dunia ini sampai dengan ruh terakhir nanti, ya, pada saat terjadinya kiamat. Seluruh ruh itu dikumpulkan, Pak. Ya. Termasuk ruhnya para nabi dan rasul, ruh kita, kemudian ruhnya orang-orang kafir, ruhnya orang-orang komunis, ruhnya orang-orang sekuler, semua dikumpulkan. Kemudian Allah tanya kepada mereka, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Ya, kemudian seluruh ruh itu menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, ya. Engkau adalah Tuhan kami, ya, syahidna, dan kami menyaksikan. Ya. Jadi ini digambarkan dengan jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini kan menggambarkan bahwa Allah itu sebagai sesembahan kita, maha tahu terhadap apa yang terjadi sebelum adanya dunia, sebelum adanya manusia. Nah, sekarang ada nggak tuh Tuhan-Tuhan lain yang punya
kemampuan seperti ini, yang punya kekuasaan, kemahatauan seperti ini, tidak ada. Ya, ini sebenarnya kalau orang mau belajar Quran, itulah sehingga saya katakan bahwa Quran ini sebenarnya satu mukjizat yang manusia itu seharusnya berpikir gitu. Ya. Tidak ada yang mampu memberikan penjelasan-penjelasan apa yang terjadi sebelum adanya dunia dan setelah adanya dunia, kecuali Islam, ya, kecuali Al-Quran. Ya. Kemudian Allah juga tidak berhenti di situ. Ketika kemudian manusia ruh manusia itu diturunkan ke muka bumi, Allah juga telah memberikan informasi-informasi ini, gitu ya, bahwa kalian dulu itu seperti ini itu dikisahkan, artinya diberikan informasi. Kemudian juga manusia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan? Allah memang memberikan dua jalan, wa hadainahun najdain. Ya, Allah memberikan petunjuk adanya dua jalan. Atau di dalam surat Asy-Syams itu Allah katakan nafsi wa masawwaha, ya, demi jiwa dan kesempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ini jalan yang fujur, ini jalan takwa. Ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Ada jalan dosa, ada jalan yang takwa. Allah jelaskan itu semua, ya. Jadi nanti tidak ada alasan, Pak, manusia yang ketika di dunia mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nanti mereka mengatakan saya tidak tahu, ya. Saya lalai, tidak ada alasan. Karena di dalam tadi surat Al-A'raf ayat 172 tadi, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian seluruh ruh manusia itu menjawab qalu bala syahidna, benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu untuk apa? Allah katakan antakulu, ya, agar manusia itu nanti yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, ya, agar nanti manusia itu pada hari kiamat mereka tidak mengatakan bahwa inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami dulu tidak tahu ya Allah. Tidak bisa mengatakan begitu, ya. Jadi semua sudah dijelaskan oleh Allah, ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi manusia itu seharusnya berpikir. Allah sudah jelaskan kok bahwa risiko itu ditanggung manusia nanti, ya. Jadi siapapun yang sudah pernah mendengar Islam, siapapun yang sudah pernah mendengarkan dakwah Islam, yang pernah tahu Al-Quran, yang pernah tahu ada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ya. Ini semua kan informasi, ya, dakwah yang sudah sampai kepada sebagian besar manusia. Nah, nanti kalau di akhirat kemudian mereka dimasukkan ke neraka, mereka protes, nggak bisa. Ya, salahnya sendiri. Karena apa? Allah sudah perintahkan untuk manusia itu menggunakan akalnya. Ya, Allah sudah menganugerahkan manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau binatang hanya diberi otak, tapi tidak diberi akal. Artinya zatnya ada, otaknya itu, tapi tidak diberi kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk berpikir. Ya, beda dengan manusia dan jin. Jin itu juga punya akal, karena jin juga diberi beban untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi kalau manusia kemudian nanti dia di akhirat protes mengatakan tidak tahu, kemudian mereka saya lalai dan sebagainya, itu tidak ada alasan. Karena dakwah sudah sampai kepada mereka. Dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akalnya, ya, untuk mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Jadi sementara orang-orang yang tidak mengimani Allah, ya risikonya Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka yang dalam hidupnya di dunia mereka tidak mengimani Allah, ya, kemudian tidak beramal soleh, ya, kemudian
mereka justru menuhankan zat-zat selain Allah, Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Kalau seburuk-buruk makhluk itu berarti lebih buruk dari ya binatang, ya, lebih buruk dari seluruh makhluk selain manusia. Karena apa? Kalau binatang itu tidak harus beriman itu wajar gitu, karena mereka tidak diberi akal. Tapi kalau manusia kan diberi akal. Ketika manusia diberi akal tapi tidak digunakan, ya Allah katakan syarrul bariyah. Ya. Jadi tidak wajar karena kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menalar sesuatu itu tidak digunakan. Ya. Jadi Allah tidak akan menzolimi hambanya. Allah tidak akan menzolimi manusia sekecil apapun. Semua sudah dijelaskan. Ya, resiko ketika melanggar atau resiko ketika tidak mengimani Allah, ya, tidak mengimani Islam, tidak mengimani Al-Qur'an, ya itu sudah menjadi bagian yang harus ditanggung oleh manusia. Ya, kenapa? Mereka tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi ini kan secara logika, secara akal itu kan harusnya orang tuh bisa menerima gitu kebenaran Islam, Pak. Ya, karena mana ada sekarang Tuhan-Tuhan lain ya selain Allah yang mempunyai kemahatauan seperti ini, ya, kemahatauan tentang apa yang terjadi sebelum adanya dunia dan setelah adanya dunia, ya, dan itu semua sudah dijelaskan. Ya, jadi itu yang bisa kita katakan sebagai penjelasan dari tiga kemungkinan ini. Jadi kemungkinan pertama bahwa Al-Khaliq itu diciptakan oleh yang lain, satu yang batil, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, bahwa ia menciptakan dirinya sendiri juga sesuatu yang batil, tidak mungkin. Al-Khaliq merangkap sebagai Al-Makhluk, itu tidak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, zat itu haruslah zat yang bersifat azali. Zat yang tidak berawal dan tidak berakhir, ya, zat yang abadi dan akan tetap abadi, tetap ada, ya, meskipun dia gaib, ya, meskipun tidak bisa diindra secara fisik, ya, tapi pasti ada, ya, wajibul wujud, mutlak keberadaannya, dan dialah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, saya kira cukup jelas ya, nggak usah terlalu panjang. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustaz. Jadi saya kira ini sudah jelas ya, sudah sering juga beberapa kali kita bahas tentang penggunaan akal dalam persoalan keimanan. Ya, jadi kesimpulannya mungkin termasuk dari apa yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana proses kejadian, ya, sebelum terjadinya alam semesta, kemudian sebelum terjadinya Allah menurunkan manusia ke muka bumi, ini sebenarnya kesimpulannya begini, Pak. Nabi kan mengatakan kullu mauludin alal fitrah. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya Islam di situ. Jadi seluruh manusia yang lahir itu, ya, semuanya itu fitrahnya, awalnya itu dia lahir dalam keadaan Islam. Ya, kalau kita lihat di Al-A'raf 172 tadi kan, ketika manusia atau seluruh ruh itu bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajjisanihi, ya, tapi kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau akan menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi, ya, Majusi itu penyembah api. Jadi artinya apa? Bahwa yang pertama ini adalah sebenarnya satu peringatan, ya, bagi kita orang tua, ya, bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita itu
harus dengan pendidikan agama yang baik, yang benar, sehingga mereka akan memiliki akidah yang benar, pemahaman agama yang baik, ya, tentang Islam ini, ya. Jangan sampai kemudian dalam proses perjalanan kehidupannya dia mengalami satu proses di mana dia mengalami penyimpangan akidah, ya, dia mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi ini peringatan agar kita menjaga, ya, anak-anak kita, keturunan kita, seluruh keluarga, istri-istri kita dan seterusnya. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang kemudian mereka itu tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya, mereka sebenarnya sudah menyalahi fitrahnya. Ya, mereka sudah menyalahi fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Zat yang Maha Menciptakan tadi. Artinya dia telah menyalahi fitrahnya dengan tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka mengatakan tidak tahu, ya, karena itu terjadi di alam sebelum terjadinya dunia, kan di Quran dijelaskan semua. Ya, tidak bisa mereka mengatakan tidak tahu. Di Quran sudah dijelaskan semua. Dakwah di mana-mana sudah ada. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Australia, negara-negara yang mayoritas bukan orang-orang Islam, dakwah Islam juga ada di sana. Ya. Nah, mengapa mereka tidak menggunakan akal mereka untuk mempelajari Islam? Itu yang nanti akan menjadi hal yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya kira itu kesimpulannya. Mungkin masih ada sisa waktu, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya. Yang pertama kata al-khaliq. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah isim itu kata benda, ada isim ma'rifat dan isim nakirah. Jadi isim ma'rifat itu sesuatu yang sudah pasti, ya, sesuatu yang sudah pasti. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita biasanya menggunakan the, ya, sesuatu yang sudah pasti. Tapi kalau nakirah itu sesuatu yang masih bersifat umum. Biasanya kalau kata benda dalam bahasa Inggris diawali dengan a. Kan ada the house, ada a house gitu ya. Kalau the house itu berarti rumahnya sudah pasti itu. Tapi kalau a house itu artinya sebuah rumah, kan gitu ya. Nah, kalau al-khaliq, al-nya itu menyatakan isim ma'rifat. Al-nya itu menyatakan bahwa dialah yang maha mencipta. Jadi maksudnya Allah di situ. Tapi kalau yang mencipta dalam arti secara umum ya, bukan berarti Allah ya, itu tidak boleh ada al-nya. Jadi khaliqun itu adalah yang mencipta gitu. Kalau dalam bahasa Inggris yang pakai awalan tadi bisa diterima ya. Nah, jadi itu kalau ketika kita mengatakan al-khaliq berarti ya Allah, karena ada al-nya di situ. Jadi maksudnya Allah di situ yang maha mencipta. Tapi kalau kita sekedar mengatakan yang mencipta dalam arti yang menciptakan buku, menciptakan apa, artinya secara umum ya, itu tidak boleh ada al-nya. Tapi khaliq atau khaliqun, ya, itu namanya isim nakirah. Kalau yang al tadi, al-khaliq itu isim ma'rifat, sudah pasti dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya Tuhan dengan Allah. Kalau Tuhan itu dalam bahasa Arabnya ilah, artinya sesembahan. Ma'bud, dari kata abada. Abada itu kan menyembah ya. Ma'bud itu artinya yang disembah. Nah, jadi Tuhan, ya, kenapa? Kalau Rob beda. Rob itu nama lain dari Allah, artinya yang maha memelihara. Ya, Rob itu yang maha memelihara. Nah, jadi kalau Allah, ini ada penjelasan ya Pak ya. Jadi penjelasan ini saya kira bisa diterima dari sisi bahasa, meskipun ini penjelasan yang sifatnya juga akliyah ya. Jadi kata Allah itu sebenarnya dari kata al-ilah. Ilah kan artinya sesembahan tadi kan? Ilah itu artinya ma'bud atau Tuhan, sesembahan ya. Nah, al-ilah yaitu karena ada al-nya berarti maksudnya ya satu-satunya sesembahan tadi. Nah, al-ilah kan bacanya Allah kan. Ya, ini dari penjelasan dari sisi bahasa. Ya, meskipun tidak semuanya menerima karena ini secara akliyah ya, tapi kalau menurut saya dari sisi bahasa bisa diterima. Karena terkait dengan tadi bahwa suatu kata yang diawali dengan al itu adalah menunjukkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya.
Maka al-ilah atau Allah ini adalah sesuatu yang satu-satunya yang memang punya hak untuk disembah, itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya Tuhan dengan Allah itu. Kalau Tuhan itu sifatnya masih umum, Mbak. Dalam bahasa Arabnya bisa ilah, bisa ma'bud. Ya, makanya kan asyhadu alla ilaha. Ya, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan illallah. Illa itu kecuali Allah, ya, illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Jadi itu bedanya Tuhan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab.